Selamat malam Bu Ika dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran kooperatif. Nah, sebelum kita mempresentasikan hal tersebut, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Erlangga Suratama dengan NIM 211134105. Saya Yohana Gesangosari dengan NIM 211340050. Saya Leonardus Brian Pradita dengan NIM 211134140. Saya Yuni Wulandari dengan NIM 211134117. Saya Gracia Riki Risa dengan NIM 211344149. Nah, selanjutnya pengertian dari pembelajaran kooperatif. Menurut Johnson B. Santoso, pembelajaran kooperatif adalah kegiatan belajar mengajar secara kelompok kelompok kecil. Siswa belajar dan bekerja sama untuk mencapai suatu untuk sampai pada pembelajaran yang optimal, baik pengalaman individu maupun kelompok. Yang kedua, menurut Nur Hadi, pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interakasi yang silih asuh untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman dapat menimbulkan permasalahan. Lalu yang ketiga, menurut Hamdun, kegiatan yang berlangsung dalam lingkungan belajar sehingga mahasiswa dalam kelompok kecil saling berbagi ide-ide dan bekerja secara kooperatif untuk menyelesaikan tugas akademik. Lalu selanjutnya karakteristik. Menurut Wina Sanjaya, karakteristik pembelajaran kooperatif diantaranya adalah satu, pembelajaran secara tim, dua, didasarkan pada manajemen kooperatif, tiga, kemauan untuk bekerja sama, empat, keterampilan bekerja sama. Nah, dari keempat karakteristik pembelajaran kooperatif tersebut, pembelajaran kooperatif mampu memotivasi siswa dalam melaksanakan berbagai kegiatan sehingga mereka merasa termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas secara bersama dan secara kreatif. Model pembelajaran kooperatif ini akan dapat terlaksana dengan baik jika ditumbuhkan secara belajar yang memungkinkan. Guru dapat memajukan berbagai pertanyaan atau permasalahan yang harus dipecahkan di dalam kelompok. Siswa berupaya untuk berpikir keras dan saling mendiskusikan di dalam kelompok. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, meningkatkan prestasi siswa. Yang kedua, memperdalam pemahaman siswa. Ketiga, menyenangkan siswa. Keempat, mengembangkan sikap kepemimpinan. Kelima, mengembangkan sikap positif siswa. Keenam, mengembangkan sikap menghargai diri sendiri. Ketujuh, membuat belajar secara inklusif. Kedelapan, mengembangkan rasa saling memiliki. Yang kesembilan, terakhir, mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama bagi siswa, sehingga sulit mencapai target kurikulum. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk guru, sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi kooperatif. Yang ketiga, membutuhkan kemampuan khusus guru, sehingga tidak semua guru dapat melakukan atau menggunakan strategi belajar kooperatif. Yang terakhir, menuntut sifat tertentu dari siswa. Selanjutnya, sintaks. Sintaks dan penerapan model pembelajaran kooperatif menurut Suprijono. Yang fase pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Fase kedua, menyajikan informasi. Fase ketiga,
mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Fase keempat, membantu kerja tim dan belajar. Fase kelima, evaluasi. Yang selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama, mengembangkan tingkah laku kooperatif. Yang kedua, memacu terbentuknya ide baru. Yang ketiga, memperbaiki hubungan antar siswa. Yang keempat, peningkatan prestasi akademik. Yang kelima, mengembangkan solidaritas sosial. Yang peran guru. Yang selanjutnya, peran guru sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator harus mempunyai beberapa sikap sebagai berikut. Yang pertama, mampu menciptakan suasana dan menyediakan sumber atau peralatan serta membantu kelancaran belajar. Yang keempat, membina siswa agar setiap orang merupakan sumber belajar yang bermanfaat bagi yang lainnya. Yang kelima, menjelaskan tujuan kegiatan pada kelompok dan mengatur penyebaran dalam pertukaran pendapat. Sebagai mediator, guru berperan sebagai penghubung dalam mengaitkan materi pembelajaran yang sedang dibahas melalui pembelajaran kooperatif dengan permasalahan yang nyata ditemukan di lapangan. Selanjutnya, peran guru sebagai mediator. Guru berperan untuk menjembatani atau mengaitkan materi pelajaran yang sedang dibahas melalui cooperative learning dengan permasalahan yang nyata ditemukan di lapangan. Selanjutnya, peran guru sebagai direktur motivator. Guru berperan dalam membimbing serta mengarahkan jalannya diskusi, membantu kelancaran diskusi, tetapi tidak memberikan jawaban. Selanjutnya, guru sebagai evaluator. Guru berperan dalam menilai kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Guru sebagai evaluator. Guru berperan dalam menilai kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Macam-macamnya menurut Buddha. 1. Mencari pasangan atau match. 2. Jigsaw. 3. Bertukar pasangan. 4. Berpikir, berpasangan, berbagi, atau think, pair, dan share. 5. Berkirim salam dan soal. 6. Kepala bernomor atau number head together. 7. Kepala bernomor berstruktur atau struktur number head. 8. 2 tinggal 2 atau to stay to try. 9. Keliling berkelompok. 10. Kancing gemerincing. 11. Keliling kelas. 12. Keliling dalam, keliling luar atau inside outside circle. 13. Tari bambu atau bambu dancing. 14. Bercerita berpasangan atau paired storytelling. Selanjutnya, macam-macam menurut Suprijono. 1. Jigsaw. 2. Think, pair, share. 3. Number head together. 4. Group investigation. 5. To stay to try. 6. Make a match. 7. Listening team. 8. Inside outside circle. 9. Bambu dancing. 10. Point counter point. 11. The power of two. 12. Listening team. Nah, sebelum mengakhiri presentasi kami, saya ingin membacakan pertanyaan dari
Saudari Dinda Desta, NIM 022, izin bertanya, pada bagian karakteristik dituliskan bahwa model pembelajaran kooperatif akan dapat terlaksana dengan baik jika ditumbuhkan suasana yang memungkinkan. Pertanyaannya yaitu, suasana yang memungkinkan itu suasana yang seperti apa, dan bagaimana cara menumbuhkan suasana yang memungkinkan itu. Nah, di sini kami dari kelompok kooperatif ingin menjawab, menurut kami, suasana yang memungkinkan itu suasana yang kondusif, yang peserta didiknya mampu bekerja sama dalam sebuah kelompok. Nah, cara menumbuhkannya dengan sering membiasakan peserta didik untuk mengerjakan tugas bersama kelompok. Demikian akhir presentasi kelompok kooperatif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.